Ruang Dewa Beladiri, bab 1266 sampai dengan 1270. Bab 1266 Aku akan selalu mendukungmu. Ye Qianqian berbicara, dan bahkan jika Yan Feiyang dan Jian Weibao ingin mengatakan sesuatu, mereka tidak bisa. Dalam kelompok ini, Ye Qianqian memiliki otoritas tertinggi. Orang-orang ini adalah bawahannya atau pelamarnya, dan kecil kemungkinan mereka akan menentang keinginannya. Kelompok itu terbang langsung menuju kedalaman kompleks keluarga Ye, memanfaatkan cahaya pelarian. Kali ini, Nan Batian telah membuat celah spasial yang mengarah langsung ke ruang harta karun di dalam kompleks keluarga Ye. Ruang harta karun itu sendiri mengambang di kehampaan tak berujung, dan tidak diketahui berapa tahun yang dibutuhkan untuk mencapainya menggunakan metode normal. Masuk hanya dimungkinkan dengan kunci, tetapi tidak ada batasan untuk membukanya di alam dewa dan iblis. Selain tim Ye Qianqian, para ahli lainnya juga berhasil menembus celah besar menuju ruang harta karun dalam kelompok-kelompok kecil. Awalnya, Yan Feiyang dan Jian Weibao, yang berada di depan, ingin mempercepat langkah dan meninggalkan Ye Xiwen di belakang, agar dia kehilangan muka dan menyadari identitas serta kekuatannya. Mau balapan, Ye Xiwen tersenyum tipis, langsung merasakan niat Yan Feiyang dan Jian Weber, dan diam-diam melangkah untuk mengikuti. Mencoba melarikan diri dengan sayap iblis hanya akan mendatangkan penghinaan. Namun, mereka segera menyadari bahwa rencana mereka telah gagal. Tidak peduli seberapa cepat mereka mempercepat laju, Ye Xiwen selalu berhasil mengikuti mereka dengan santai, tanpa menunjukkan niat untuk tertinggal. Hal ini membuat keduanya sedikit tersipu, karena mereka tidak bisa mengalahkan Ye Xiwen, seorang ahli bela diri tingkat 6 alam aspek Dharma, dalam hal kecepatan. Ini membuat mereka merasa sedikit malu. Yang lebih membuat mereka malu adalah Ye Xiwen diam-diam mengobrol dengan Ye Feng sepanjang jalan, tampaknya tidak peduli. Ini mengecewakan mereka, sepertinya rencana mereka untuk mempermalukannya gagal. Setidaknya dalam hal kecepatan, dia benar-benar terlalu menakjubkan. Hal ini membuat keduanya merasa seolah-olah mereka telah mempermalukan diri sendiri, yang membuat mereka sedikit tidak senang. Saat keduanya meningkatkan kecepatan, satu-satunya yang merasa kesulitan adalah Ye Zilan. Di antara orang-orang ini, dia adalah satu-satunya yang memiliki tingkat kultivasi tingkat ke-8 dari alam aspek Dharma, dan agak sulit baginya untuk mengimbangi kecepatan yang lain. Terutama saat Yan Feiyang dan Jian Weber meningkatkan kecepatan mereka, Ye Xiwen semakin kesulitan. Meskipun Yan Feiyang dan Jian Weber kemudian menyadari bahwa mereka tidak bisa mempermalukan Ye Xiwen dan secara bertahap memperlambat langkah mereka, Ye Xiwen sudah cukup kelelahan. Jadi, dia menatap tajam keduanya dengan mata indahnya yang tersenyum sepanjang jalan, dan semua orang bisa merasakan ketidakpuasannya. Hal ini membuat keduanya menyadari ada sesuatu yang salah. Mereka begitu fokus untuk membuat Ye Xiwen terlihat buruk sehingga mereka lupa bahwa ada orang lain selain Ye Xiwen, Ye Zilan, yang hanya berada di tingkat ke-8 alam aspek Dharma. Mereka tidak menyangka bahwa Ye Zilan, yang berada di puncak tingkat ke-8 alam aspek Dharma, tidak sebaik Ye Xiwen. Faktanya, bukan hanya Ye Zilan, Ye Yunmeng dan Ye Bihan juga mulai merasa sedikit tertekan, karena tingkat kultivasi mereka jelas lebih rendah. Melalui babak kompetisi ini, tingkat kultivasi setiap orang dapat diketahui sampai batas tertentu. Selain Ye Xiwen, yang merupakan sosok yang unik, tingkat kultivasi orang lain lebih sesuai dengan tingkat kultivasi mereka masing-masing. Untungnya, kelompok itu bergerak sangat cepat dan segera tiba di pintu masuk ruang harta karun. Ye Zilan, yang terus menatap mereka, dengan tajam sepanjang jalan, akhirnya melepaskan kedua orang yang agak malu itu, yang membuat Ye Xiwen merasa sedikit geli. Meskipun Ye Zilan agak kekanak-kanakan, dia juga tulus. Dasar banyak bicara, apa yang kau tertawaan? Ye Zilan melihat senyum di bibir Ye Xiwen dan secara naluriah merasa bahwa dia menertawakannya. Dia segera berbicara tanpa basa-basi. Banyak bicara, Ye Xiwen merasa geli sekaligus jengkel. Mengapa julukan itu membuatnya merasa begitu tak berdaya? Ya, siapa yang menyuruhmu bicara besar? Ye Zilan ingat betul kata-kata Ye Xiwen tentang memberi pelajaran pada Ye Yukuan. Aku mengatakan yang sebenarnya, oke. Ye Xiwen langsung menyadari apa yang dibicarakan Ye Zilan. Cek, aku tidak percaya, kata Ye Zilan dengan angkuh. Tapi tidak apa-apa, aku akan melindungimu. Kau tidak perlu khawatir tentang badai ruang angkasa atau hal semacam itu, Ham. Sambil berkata demikian, Ye Zilan melirik Yan Feiyang dan Jian Weibao,
ekspresinya jelas provokatif. Bukankah tadi kau bilang dia tidak akan bisa melewati ini? Sekarang aku akan melindunginya, bagaimana menurutmu? Hal ini membuat mereka berdua merasa agak malu dan kesal, tetapi kekesalan ini ditujukan kepada Ye Xiwen. Jika bukan karena Ye Xiwen, semuanya tidak akan berakhir seperti ini. Di sisi lain, Ye Xiwen tampak memperlihatkan campuran tawa dan air mata di wajahnya. Baiklah, kita masuk sekarang, semuanya hati-hati, kata Ye Qianqian dengan tenang, lalu memimpin dan melangkah masuk dengan cahaya yang menerangi jalan keluarnya. Yan Feiyang dan Jian Weibao awalnya ingin melihat bagaimana Ye Xiwen akan melewati badai spasial, tetapi melihat Ye Qianqian masuk lebih dulu, mereka tidak berani berlama-lama dan segera mengikutinya masuk ke dalam celah tersebut. Ye Xiwen dan yang lainnya mengikuti. Begitu Ye Xiwen memasuki celah tersebut, dia langsung merasakan kekuatan robekan yang luar biasa mencabik-cabiknya. Tidak seperti susunan teleportasi, yang menciptakan saluran spasial yang relatif stabil, saluran spasial yang diciptakan oleh kunci ini sama sekali tidak stabil. Bahkan, pembukaan paksa saluran spasial tersebut malah menimbulkan badai spasial, badai mengerikan yang cukup kuat untuk dengan mudah melenyapkan seorang ahli alam aspek Dharma biasa. Begitu masuk ke dalam, semua orang mengaktifkan artefak magis mereka dan mengangkatnya di atas kepala untuk melawan badai spasial. Sebelum Ye Xiwen sempat bergerak, dia merasakan seberkas cahaya jatuh padanya. Itu adalah Ye Zilan yang telah bergerak. Dua belati emei di kepalanya terus memancarkan cahaya redup. Mata Ye Xiwen sedikit melebar. Dia tidak pernah menyangka bahwa sepasang belati emei itu sebenarnya adalah senjata sihir tingkat surga. Bahkan beberapa ahli di alam manusia surgawi pun tidak memiliki senjata sihir tingkat surga. Di antara para ahli di alam manusia surgawi setengah langkah, mereka yang memiliki senjata sihir tingkat surga termasuk yang terbaik, apalagi dia, yang hanya seorang seniman bela diri di tingkat ke-8 alam aspek Dharma. Namun Ye Zilan menatap Ye Xiwen dengan ekspresi puas, senyumnya polos dan menggemaskan seperti senyum seorang anak kecil. Semuanya harap berhati-hati. Kata Ye Qianqian saat itu, ada beberapa makhluk spasial kuat yang bercampur dengan badai spasial ini. Hati-hati jangan sampai terjebak dalam perangkap mereka. Mendengar kata-kata Ye Qianqian, semua orang menjadi bersemangat. Di tengah badai ruang angkasa ini, setiap orang harus melakukan yang terbaik untuk melindungi diri mereka sendiri, yang menunjukkan betapa kerasnya lingkungan tersebut. Namun di sini, sebenarnya ada makhluk hidup. Bahkan jika tubuh mereka lebih beradaptasi dengan badai ruang angkasa, makhluk yang dapat bertahan hidup di sini jelas bukan makhluk biasa. Begitu Ye Qianqian selesai berbicara, mereka melihat sekelompok ikan raksasa yang aneh, masing-masing sebesar beberapa orang dan dengan kepala setengah ukuran tubuh mereka, berenang ke arah mereka. Ya, ikan-ikan aneh ini benar-benar berenang di tengah badai ruang angkasa ini, seolah-olah mereka berada di lautan. Ye Xiwen hanya bisa berkata bahwa dunia yang luas ini penuh dengan keajaiban. Kelompok itu mulai bergerak. Meskipun ikan-ikan aneh ini ganjil, mereka bukanlah tandingan bagi para ahli ini, yang sebagian besar berada di tingkat ke-8 atau ke-9 dari alam aspek Dharma. Pada saat ini, Ye Zilan juga bergerak cepat. Meskipun kekuatannya paling rendah, dengan bantuan senjata sihir tingkat surga, membantai ikan-ikan aneh ini menjadi lebih mudah baginya. Ye Xiwen awalnya berencana untuk menonton pertunjukan itu, tetapi kemudian dia melihat beberapa ikan aneh yang lolos dari jaring dan berenang ke arahnya. Dia melihat dan menyadari bahwa ikan-ikan itu lolos dari tempat Yan Feiyang dan pria lainnya berada. Cemoohan di wajah mereka sangat jelas terlihat. Jika mereka hanya ingin mempermalukan Ye Xiwen dan membuatnya tampak bodoh di depan Ye Qianqian, maka setelah beberapa kali mengalami kemunduran dan gagal mempermalukan Ye Xiwen, dan malah menjadi badut sendiri, perasaan mereka telah melampaui sekadar tidak menyukai Ye Xiwen. Raungan, seekor ikan aneh meraung dan menerkam Ye Xiwen. Ikan-ikan aneh ini tampaknya memahami hukum ruang sejak lahir. Hanya dalam beberapa kedipan, mereka telah menerkam Ye Xiwen. Meskipun tidak sepenuhnya mencapai tingkat teleportasi, sebenarnya ini sudah cukup mendekati. Dengan memanfaatkan kekuatan ruang angkasa dan mengandalkan hukum ruang angkasa, mereka telah mencapai kecepatan yang sangat tinggi. Jika Ye Xiwen hanyalah seorang seniman bela diri biasa di tingkat ke-6 alam aspek Dharma, dia mungkin akan langsung digigit kepalanya di tempat. Ye Xiwen bereaksi cepat, merentangkan telapak tangannya dan menyerang. Bang! Telapak tangan Ye Xiwen menghantam kepala ikan aneh itu tetapi gagal menembus.
Sebuah penghalang spasial muncul di kepalanya, menghalangi serangan Ye Xiwen. Ini adalah kemampuan spasial bawaan. Ye Xiwen diam-diam terkejut. Meskipun dia belum menggunakan kekuatan penuhnya barusan, dia masih bisa dengan mudah mengalahkan seorang master di tingkat ketujuh alam aspek Dharma hanya dengan kekuatan fisiknya, tanpa berkeringat sedikit pun. Tapi aku tidak bisa membunuhnya hanya dengan satu telapak tangan tadi. Ikan-ikan aneh ini memang agak aneh, atau lebih tepatnya, hukum ruang angkasa memang luar biasa. Seniman bela diri manusia hanya bisa benar-benar menguasai dan memanfaatkan kekuatan ruang angkasa ketika mereka mencapai alam surgawi, tetapi ikan-ikan aneh ini terlahir dengan kemampuan seperti itu. Swoosh! Sebuah teriakan lembut terdengar, dan seberkas cahaya menembus langit, menembus ikan aneh itu tepat di tengahnya. Ye Zilan lah yang telah bergerak. Ada sedikit rasa bersalah di wajahnya, jelas merasa bersalah dan frustrasi karena tidak dapat melindungi Ye Xiwen tepat waktu. Ikan-ikan aneh ini bukanlah tandingan bagi Ye Zilan, yang sudah mengerahkan seluruh kekuatannya. Dalam sekejap, mereka semua dibantai, dan ikan-ikan aneh di depan yang lain pun hampir semuanya terbunuh. Yan Fei Yang dan Jen Weber sedikit kecewa karena situasi yang diharapkan tidak terjadi. Sepanjang proses tersebut, Ye Qianqian tidak mengucapkan sepatah kata pun atau bahkan melirik Ye Xiwen. Namun, Ye Xiwen memahami maksudnya. Itu hanyalah insiden kecil. Di antara orang-orang di sini, Ye Qianqian mungkin satu-satunya yang paling mempercayai Ye Xiwen. Bab 1267 Konspirasi Ye Xing. Kita telah melewati suka dan duka bersama, dan kita telah menghadapi hidup dan mati bersama. Meskipun Ye Feng juga percaya bahwa Ye Xiwen jelas bukan orang biasa, dia tidak. Seyakin Ye Qianqian, ketika ikan aneh itu berenang ke arah Ye Xiwen, dia masih memperhatikan Ye Xiwen untuk melihat bagaimana dia akan menghadapinya dan membandingkan penilaiannya dengan Ye Qianqian. Setelah membunuh ikan-ikan aneh itu, kelompok tersebut mengumpulkan bangkai mereka. Meskipun ikan-ikan ini tidak terlalu kuat dibandingkan dengan kelompok tersebut, mereka memiliki atribut spasial, sehingga menjualnya akan menghasilkan sejumlah uang yang cukup besar. Ini adalah hasil tangkapan yang cukup banyak. Kekayaan mereka sebagian besar terkumpul dengan cara ini. Orang kaya baru seperti Ye Xiwen menjarah kekayaan dalam jumlah besar dan kemudian menghabiskannya dalam waktu singkat. Lagi pula, mereka hanyalah segelintir orang aneh. Kelompok itu terus maju, tetapi tak lama kemudian mereka merasakan badai spasial semakin intens. Bahkan monster-monster itu berhenti mengganggu mereka, mungkin karena mereka tidak berani mendekati area tersebut. Ye Xiwen, celah spasial ini adalah tempat yang sempurna untuk mengasah tubuh fisikmu. Suara Yemo tiba-tiba muncul dan berkata, dengan tubuh penguasa tingkat 9-mu saat ini, jika kau benar-benar ingin berkultivasi hingga sempurna dan mencapai titik di mana kau dapat menantang para dewa, kau harus mengasah dirimu dengan kekuatan ruang-ruang ini. Ye Xiwen mengerutkan kening. Dia telah mengembangkan tubuh penguasanya hingga tingkat ke-9, tetapi tampaknya dia belum membuat kemajuan lebih lanjut. Atau lebih tepatnya, tampaknya dia telah berlatih hingga batas tertentu, tetapi dia tidak mampu benar-benar melewati ambang batas itu dan memasuki alam sempurna. Kultivasi saja kemungkinan besar tidak akan terlalu efektif. Bahkan batu darah itu pun tidak cukup untuk membawa perubahan kualitatif pada Ye Xiwen. Dia tahu bahwa stimulasi saja tidak cukup. Meskipun badai luar angkasa ini berbahaya, badai ini memang merupakan cara yang baik untuk mengasah keterampilan seseorang. Ini dapat digunakan sebagai referensi di masa mendatang. Jika kita bergerak lebih cepat, badai ruang angkasa yang sesungguhnya mungkin akan meletus di sini. Jika kita sedikit lebih lambat, kita mungkin akan terkubur di dalamnya. Ye Feng memperingatkan, meskipun badai dapat muncul kapan saja dan di mana saja, badai tersebut hanyalah turbulensi spasial dibandingkan dengan badai spasial secara keseluruhan dan tidak dapat dianggap sebagai badai spasial sejati. Jika badai ruang angkasa yang sesungguhnya meletus, bahkan seorang ahli di alam surgawi pun akan menghadapi kematian yang pasti. Hanya para dewa abadi legendaris yang dapat dengan bebas melintasi dimensi yang berbeda, bukan hanya karena mereka telah menguasai hukum ruang angkasa, tetapi karena mereka telah memahami semua aturan ini. Di mata seorang dewa, dunia tidak menyimpan rahasia apapun. Kelompok itu segera mempercepat langkah mereka, dan jarak yang semula tidak diketahui dipersingkat menjadi jarak yang sangat pendek melalui lorong spasial ini. Sebelum badai spasial tiba, kelompok itu akhirnya berhasil melewati lorong spasial dan sampai di ruang harta karun. Melihat sekeliling,
mereka diselimuti kabut tebal. Semua mata tertuju pada kabut ini, namun mereka tidak mampu menembusnya. Kabutnya sangat tebal. Aku dengar dari mereka yang sudah masuk dan keluar sebelumnya bahwa ini adalah garis pertahanan pertama untuk ruang harta karun. Dari manapun kau masuk, kau akan menghadapi kabut ini. Kebanyakan orang akan bingung setelah masuk dan tidak akan bisa menemukan jalan keluar. Ye Feng mengerutkan kening dan berkata, menembus garis pertahanan pertama ini tidak akan mudah. Sepertinya kita hanya bisa masuk saat kabut agak menipis. Kata Ye Yunmeng saat itu. Kudengar kabut menipis sesekali. Akan lebih mudah untuk melewatinya saat itu. Asalkan kita berhati-hati, kita selalu bisa melewatinya. Ye Siwen melirik keduanya. Tampaknya mereka berdua telah melakukan banyak pekerjaan pada harta karun ini. Ada beberapa hal yang tidak dia ketahui, tetapi mereka mengetahuinya dengan sangat baik. Melihat yang lain, mereka semua tampaknya juga mengetahuinya, yang tentu saja tidak mengejutkan. Apa ini? Ini mudah sekali bagiku. Yan Fei yang melangkah maju dan berkata dengan percaya diri. Dua pancaran cahaya besar seketika terkondensasi di matanya, seolah-olah ia dapat melihat menembus seluruh kabut. Ini adalah kekuatan supranatural bawaan dari ras iblis. Ye Siwen segera menyadari bahwa itu mungkin kekuatan supranatural dari ras iblis burung, karena kabut itu tampaknya tidak berpengaruh pada penglihatannya. Pada saat itu, Yan Fei yang memandang Ye Feng, Jen Weber, dan Ye Siwen dengan sedikit rasa puas diri, lalu memimpin jalan masuk ke dalam. Tanpa ragu, semua orang mengikuti. Benar saja, tak lama kemudian mereka berhasil menembus kabut. Ada kekuatan tak terlihat di dalam kabut yang membuat mereka merasa seperti sedang berjalan di dalam labirin, dan tanpa sadar mereka keluar dari kabut. Namun, dengan Yan Fei yang sebagai pemimpin, kekuatan-kekuatan tak terlihat itu seolah tak berarti sama sekali, dan langsung dilewati. Setelah keluar dari kabut, terbentang dataran yang sangat datar. Konon tempat itu adalah gudang harta karun, tetapi kenyataannya, itu adalah dunia yang sangat luas. Aku penasaran makhluk macam apa yang memiliki harta karun sebanyak ini. Ukuran harta karun ini saja sudah tak terbayangkan, butuh waktu selamanya untuk mengisinya. Seru Ye Feng, ayo pergi. Hanya setelah kita menyeberangi dataran ini kita akan dapat mencapai lokasi sebenarnya dari ruang harta karun. Yan Fei yang menatap ke kejauhan, seolah-olah mampu melihat pemandangan di kejauhan. Tanpa ragu-ragu lagi, semua orang mengikuti. Tak lama setelah mereka pergi, sekelompok orang lain muncul di dataran itu, semuanya mengenakan jubah. Ye Siwen, akhirnya aku mendapat kesempatanku. Aku akan membuatmu memuntahkan semua yang telah kau telan. Sebuah suara dingin datang dari sosok berjubah di depan kelompok itu. Jika Ye Siwen ada di sini, dia akan mengenali suara itu sebagai milik Ye Xing. Penderitaanku selama setahun terakhir tidak sia-sia. Saat ini, Ye Xing menatap Ye Siwen dan kelompoknya, yang perlahan menghilang di kejauhan, dengan ekspresi garang di wajahnya. Wajahnya dipenuhi berbagai pola aneh, membuatnya tampak menyeramkan dan menakutkan. Namun, tingkat kultivasinya samar-samar memancarkan aura yang tak terbayangkan. Ye Xing, kenapa kau tidak bertindak tadi? Semua orang yang kubawa kali ini adalah ahli top dari klan Jiagu, pembunuh bayaran terlatih rahasia. Jika kita melancarkan serangan mendadak tadi, kita bisa mengalahkan mereka semua sekaligus. Pada saat ini, suara tenang seorang pria parubaya terdengar dari jubah lain. Sebenarnya mereka adalah para pembunuh bayaran yang dilatih oleh klan Jiagu selama bertahun-tahun. Dilihat dari aura mereka, hampir semuanya berada di tingkat ke-9 alam aspek Dharma. Masing-masing dari mereka cukup untuk mendominasi dunia luar. Kedalaman fondasi klan Jiagu sungguh tak terbayangkan. Hak apa yang kau miliki untuk mempertanyakan keputusanku? Jangan lupa, pemimpin klanmu mengatakan bahwa operasi ini harus sepenuhnya berdasarkan perintahku. Kata Ye Xing dingin, jelas sangat tidak senang karena orang ini berani mempertanyakan keputusannya. Meskipun kami bekerja sama denganmu kali ini, jangan lupakan tugas utama kita. Jika kita gagal membunuh Ye Siwen, kaulah yang akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Kata pria parubaya yang tenang itu sambil mencibir. Kenapa kau terburu-buru? Dendam macam apa yang kumiliki terhadap Ye Siwen? Aku tidak khawatir, jadi kenapa kau khawatir? Jika kau meremehkannya hanya karena dia baru berada di tingkat ke-6 alam aspek Dharma, siapa yang tahu bagaimana kau akan mati? Kata Ye Xing dengan nada mengejek. Dia mungkin terlihat biasa saja,
tetapi bahkan putra dewa, Ye Sukong, dikalahkan olehnya. Apa kau pikir aku tidak tahu rencanamu? Akan lebih baik jika kau membunuh putra dewa juga. Namun, aku hanya tertarik pada Ye Xiwen. Dia tidak memiliki dasar, jadi membunuhnya bukanlah apa-apa. Adapun Ye Sukong, kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan padanya, tetapi itu bukan urusanku. Jika dia mati, bahkan Patriark pun akan marah. Aku tidak berani ikut campur. Meskipun Ye Xing agak gila, dia tetap rasional dan tahu apa yang bisa dan tidak bisa dia lakukan. Dia sangat memahami posisi Ye Sukong di keluarga Ye. Bahkan, dia mengerti bahwa 100 orang seperti dirinya pun tidak bisa dibandingkan dengan satu Ye Sukong di mata para petinggi. Jika seseorang berani menyentuh Ye Sukong, maka mereka mencari masalah. Apalagi sang kepala keluarga, begitu berita ini tersebar, ayahnya mungkin akan menjadi orang pertama yang membunuhnya. Namun, dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap Ye Sukong, jadi meskipun dia mengetahui berita itu, dia tidak berniat untuk memberitahu Ye Sukong. Dengan adanya Ye Sukong, dia tidak akan pernah bisa mencapai puncak. Soal Ye Xiwen, aku membencinya lebih dari kau, tak kurang. Ye Xing menyipitkan matanya, wajahnya berkerut karena amarah. Pemimpin klanmu ingin membunuhnya, dan aku juga ingin membunuhnya. Tapi dia tidak sendirian sekarang. Dia bersama Ye Qianqian, Ye Feng, dan beberapa orang lainnya, semuanya ahli di tingkat ke-9 alam aspek Dharma. Bahkan jika kita melancarkan serangan mendadak, kita akan menderita kerugian besar, dan kita bahkan mungkin binasa bersama. Aku tahu ada harta karun yang menungguku. Ketika aku mencapai alam surgawi setengah langkah, menghadapinya akan sangat mudah. Namun, aku hanya bisa melakukan ini dengan kerja sama kalian. Lagi pula, kurasa kalian semua ingin membunuhnya, kan? Tanpa kerjasamaku, kalian mungkin tidak bisa melakukannya. Ye Xing akhirnya mengungkapkan isi hatinya. Apa bedanya baginya berapa banyak ahli klan Jiagu yang mati atau terluka? Selain membenci sikap Ye Xiwen, dia sebenarnya berharap sebanyak mungkin orang-orang ini mati atau terluka, lebih baik lagi jika semuanya. Namun, jika dia ingin mendapatkan hal itu, dia membutuhkan kerjasama dari orang-orang ini. Jika dia melancarkan serangan mendadak terlebih dahulu, dia pasti tidak akan memiliki cukup kekuatan untuk mendapatkan hal itu. Dia sangat jelas tentang apa yang lebih penting. Dia akan mengesampingkan masalah Ye Xiwen untuk sementara waktu, karena toh dia tidak bisa melarikan diri. Baiklah, kami akan mendengarkanmu kali ini. Pada titik ini, para ahli dari klan Jiagu tidak punya pilihan selain mendengarkan Ye Xing. Ayo pergi. Ye Xing melambaikan tangan dan berkata. Bab 1268 Berbagai skema. Jauh di dalam ruang harta karun, di kehampaan yang luas dan tak terbatas, iblis-iblis yang tak terhitung jumlahnya berkilauan dengan cahaya seperti permata berkeliaran. Mereka adalah iblis harta karun yang terbentuk dari aura terkondensasi dari artefak-artefak magis yang tak terhitung jumlahnya di dalam ruang harta karun tersebut. Fakta bahwa energi berharga yang terpancar dari artefak magis ini dapat mengembun menjadi iblis magis menunjukkan betapa padatnya energi itu adalah keajaiban kehidupan. Di antara mereka bahkan ada beberapa iblis yang dibudidayakan dari artefak magis, yang, karena memiliki wujud fisik, bahkan lebih kuat. Di antara para iblis magis ini, sesosok muncul dan bergerak dengan cepat dan penuh kekuatan. Teknik tinjunya tak tertandingi, dan setiap iblis magis yang mendekatinya akan langsung terbunuh. Dia sangat kuat, dan auranya telah menyatu dengan kehampaan. Dengan setiap pukulan, ratusan iblis sihir tewas seketika. Setelah iblis-iblis sihir itu terbunuh, mereka berubah menjadi gumpalan energi sihir yang diserapnya, memperkuat tubuhnya sendiri hingga menjadi lebih kuat. Ini adalah seorang pria parubaya berpenampilan biasa dengan perawakan tegap. Meskipun tidak terlalu besar, dia tampak sangat mengesankan. Siapa yang berani membantai putra-putraku di sini? Pada saat itu, terdengar teriakan keras, dan sebuah tangan besar menerobos langit, mengunci musuh dari jarak ribuan mil, dan langsung mencengkeram pria parubaya itu. Sebenarnya ini adalah artefak magis yang berubah menjadi iblis magis. Menarik, pria parubaya itu mencibir. Artefak magis yang berubah menjadi iblis magis ini berkali-kali lebih kuat daripada iblis magis yang berubah dari energi magis biasa. Pria parubaya itu sama sekali tidak gentar menghadapi kekuatan mengerikan dari seorang ahli alam surgawi setengah langkah. Dia meraung panjang, mengepalkan tinjunya, dan melepaskan pukulan yang kuat.
Kekuatan dahsyat dari kepalan tangan itu memutar langit, mengubahnya menjadi pelangi yang menghantam tangan raksasa tersebut. Bang! Tangan raksasa itu seketika hancur menjadi bola energi berharga, dan jeritan mengerikan makhluk iblis bergema dari kedalaman kehampaan. Keluarlah! Teriak pria parubaya itu dingin, sambil merentangkan tangannya yang besar dan merobek langit. Ruang angkasa itu sendiri terkoyak, menampakkan iblis harta karun yang bersembunyi di dalamnya. Namun, iblis itu tak mampu menandinginya dan langsung ditangkap. Perlu dipahami bahwa seorang ahli alam aspek Dharma tidak akan pernah bisa menembus kehampaan. Seseorang yang mampu mendistorsi kehampaan dengan satu pukulan saja sudah termasuk yang terbaik. Dan kemampuan untuk merobek langit dengan tangan sendiri adalah kekuatan yang hanya dimiliki oleh seorang ahli alam surgawi setengah langkah. Bang! Iblis harta karun itu langsung terbunuh, berubah menjadi dua sarung tangan. Kedua artefak magis berbentuk sarung tangan ini berubah menjadi iblis harta karun yang sangat kuat. Ia langsung mengalahkan iblis tingkat ke-9 dari alam aspek Dharma, dan iblis itu sendiri merupakan artefak magis tingkat bumi teratas. Haha, ruang harta karun ini memang tempat yang luar biasa. Jika pertarungan ini berlanjut, seluruh tubuhku akan berubah menjadi seperangkat harta sihir tingkat bumi bertatahkan permata. Pria parubaya itu tertawa terbahak-bahak. Namun, sayang sekali iblis harta karun yang berubah dari harta sihir tingkat surga setidaknya berada di puncak tahap akhir alam surgawi setengah langkah, yang berada di luar kemampuanku saat ini. Tapi tidak masalah, aku akan segera membuat kemajuan pesat, dan kemudian aku akan memiliki iblis harta karun sebanyak yang aku inginkan. Pada saat itu, beberapa sosok melintasi kehampaan dari kejauhan. Salah satunya adalah seorang pria muda, yang tampaknya berusia awal 20-an, dengan penampilan tampan dan berwibawa. Sen Kuang, seru pemuda itu, yang tampak berusia awal 20-an, saat melihatnya. Ye Jingcheng, apa yang kau lakukan di sini? Pria parubaya itu, Sen Kuang, memiringkan kepalanya dan bertanya. Aku datang menemuimu atas perintah Pangeran Jin, kata Ye Jingcheng sambil melirik Sen Kuang. Pangeran Jin, apa yang kau inginkan dariku? Kata Sen Kuang dengan tenang, tetapi tangannya terus bergerak. Mereka tanpa henti mengejar dan memusnahkan iblis harta karun yang menyerbu ke arah mereka. Niat putra mahkota adalah agar kau membunuh seseorang, Ye Siwen. Orang ini merupakan ancaman besar bagi putra mahkota di dalam keluarga Ye. Sekarang dia telah datang ke ruang harta karun, justru saat inilah upayamu dibutuhkan. Kata Ye Jingcheng, sebaiknya kau cari orang lain. Kata Sen Kuang dengan tenang, apa kau lupa siapa yang memberimu kesempatan untuk memasuki ruang harta karun ini? Ye Jingcheng menatap Sen Kuang dengan tajam dan berkata, jangan lupa, hanya ada 7 kunci secara keseluruhan. 2 di antaranya berada di tangan kita manusia, milik keluarga Ye dan keluarga Wang. Jika kau tidak mendapat bantuan dari paviliun giok emas kami, bagaimana kau bisa memiliki kesempatan untuk memasuki ruang harta karun ini? Sungguh lelucon, meskipun aku, Sen Kuang, sombong, aku juga memahami perbedaan antara diriku dan Pangeran Jin serta Pangeran Yu. Bahkan mereka berdua pun tidak bisa menghadapinya, namun sekarang mereka ingin aku, Sen Kuang, membunuhnya. Bukankah ini sama saja mengirimku ke kematian? Kata Sen Kuang terus terang. Dia tidak bodoh. Berapakah tingkat kultivasi Pangeran Jin dan Pangeran Yu? Bahkan mereka pun tidak bisa menyelesaikan masalah ini, jadi bagaimana mungkin dia bisa? Ancaman besar, jika itu yang kau khawatirkan, maka jangan khawatir. Kata Ye Jingcheng, meskipun Ye Siwen licik, dia jelas belum mencapai alam surgawi setengah langkah. Dengan kekuatanmu, membunuhnya sudah lebih dari cukup, itu sama sekali bukan masalah. Karena dia hanyalah kultivator alam aspek Dharma tingkat 9, mengapa aku perlu ikut campur? Bukankah kau punya orang lain di paviliun giok emasmu? Tanya Sen Kuang, agak bingung. Jika dia tidak sengaja mencoba menipunya, bagaimana mungkin seorang anak alam aspek Dharma tingkat 9 bisa menimbulkan keributan seperti itu? Dia bahkan belum mencapai tingkat ke-9 alam aspek Dharma, tapi jangan remehkan dia. Meskipun dia belum mencapai tingkat ke-9 alam aspek Dharma, jujur saja, kultivator alam aspek Dharma tingkat ke-9 biasa tidak ada apa-apanya dibandingkan dia. Kata Ye Jingcheng sambil mengerutkan kening. Dia adalah juara kompetisi keluarga kita kali ini, yang cukup luar biasa. Meskipun dia tidak dapat mengancam paviliun giok emas kita saat ini, jika dia terus berkembang,
cepat atau lambat dia pasti akan menjadi ancaman besar bagi kedua putra mahkota. Jadi begitulah adanya, aku suka menyiksa dan membunuh para jenius, kata Shen Kuang sambil tertawa jahat. Dari ucapan Ye Jingcheng, ia bisa menyimpulkan bahwa Ye Jingcheng pasti juga seorang jenius. Keberuntungannya tak terbatas, dan kultivasinya berkembang dengan sangat pesat. Karena itu, putra mahkota bermaksud untuk segera bertindak dan melenyapkannya. Kata Ye Jingcheng, cek, jadi begitulah. Bahkan keluarga Yemo pasti punya banyak orang yang memperhatikan orang jenius seperti itu. Karena itulah Pangeran Jin dan Pangeran Yu kesulitan bertindak. Kalau tidak, jika mereka sampai tahu sesuatu, itu akan sangat merepotkan. Shen Kuang langsung mengerti maksud di balik niat paviliun Jin Yu. Ye Jingcheng tidak menunjukkan tanda-tanda marah atau malu karena ketahuan. Cek, paviliun giok emasmu benar-benar kurang berbakat. Pangeran emas dan Pangeran giok sedang mengasingkan diri, dan kau bahkan tidak bisa menemukan siapapun. Kau malah harus meminta bantuanku, Shen, kata Shen Kuang sambil terkekeh. Kami tidak peduli bagaimana kalian menyiksanya, tetapi pil emas Taishuan 9 revolusi yang ada di tubuhnya adalah sesuatu yang secara khusus diminta oleh putra mahkota. Kembalikan padaku nanti, dan kalian akan mendapatkan banyak keuntungan. Kata Ye Jingcheng, tidak masalah, ini hanya masalah kecil. Kata Shen Kuang dengan santai, tetapi dalam hatinya ia langsung mulai mengeluh. Ramuan emas misteri tertinggi 9 putaran. Apakah itu pil emas Taishuan 9 putaran yang dapat memungkinkan seseorang untuk melompat ke alam surgawi dalam sekali jalan? Meskipun pil emas Taishuan 9 revolusi hanya dapat meningkatkan peluang seseorang memasuki alam surgawi, bagi para kultivator liar di hutan belantara ini, memasuki alam surgawi adalah sesuatu yang hanya bisa diimpikan tanpa keberuntungan luar biasa. Kultivator liar yang mampu memasuki alam surgawi sudah sangat beruntung. Oleh karena itu, bagi Amen, ramuan emas Taishuan 9 revolusi tidak berbeda dengan kemampuan untuk langsung memasuki alam surgawi. Bukankah hal-hal baik seperti ini hanya berada di tangan kepala keluarga Ye? Bagaimana dia bisa sampai jatuh ke tangan Ye Xiwen itu? Tak heran jika Pangeran Emas dan Pangeran Giok tanpa henti mengejarnya. Jika itu aku juga tidak akan membiarkannya pergi semudah itu. Saat ini, 1000 pikiran melintas di benaknya. Ia berpikir untuk mengambil pil emas Taishuan 9 putaran untuk dirinya sendiri. Jika mereka bisa memiliki pil emas Taishuan 9 putaran dan tinggal di ruang harta karun ini untuk sementara waktu, mereka pasti akan menjadi ahli alam surgawi ketika mereka keluar. Mereka bisa berkeliaran bebas di dunia. Siapa yang mau bekerja untuk paviliun giok emas dan menjilat jari kaki kedua orang itu, Pangeran Emas dan Pangeran Giok? Dia memiliki 1000 rencana dalam pikirannya, tetapi di permukaan dia tetap tidak berubah dan dengan mudah menyetujuinya. Ye Xiwen, ada seseorang yang mengikutimu dari belakang. Yemo berbisik mengingatkan. Setelah mendengar perkataan Yemo, Ye Xiwen langsung menjadi waspada. Ruang penyimpanan harta karun ini jelas bukan tempat yang damai. Apakah kau menyadari siapa itu? Tanya Ye Xiwen. Itu Ye Xing. Dia ditemani oleh cukup banyak orang di tingkat ke-9 alam aspek Dharma, tetapi mereka tidak mengikuti kita tadi. Mereka jelas punya rencana lain, kata Yemo. Mengingat sifatnya yang pendendam, sekarang setelah dia mengikuti kita, dia pasti berusaha untuk menyingkirkanku. Hanya karena dia belum bertindak bukan berarti dia tidak akan melakukannya di masa depan. Selama kita masih berada di ruang harta karun, bahaya tidak akan pernah berhenti. Sepertinya kita perlu mempercepat. Hanya dengan menembus ke tingkat ke-7 alam aspek Dharma, rencana Ye Xing akan tak berdaya melawanku. Kata Ye Xiwen sambil menyipitkan matanya. Di hadapan kekuatan absolut, rencana atau tipu daya apapun sama sekali tidak efektif. Sekalipun Ye Xing melancarkan serangan mendadak sekarang, dia tidak akan punya peluang. Paling buruk, Ye Xiwen bisa bergerak bebas dan pergi tanpa banyak kesulitan. Namun, dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Ye Xing sebenarnya telah mengikutinya ke ruang harta karun, jadi dia pasti memiliki rencana besar dan merupakan ancaman. Meskipun dia tidak menganggap Ye Xing serius, dia harus mengakui bahwa dia mungkin masih jatuh ke dalam perangkapnya jika dia tidak berhati-hati. Jadi lain kali, jika Ye Xing muncul, dia harus membunuhnya untuk menghilangkan masalah di masa depan. Dia tahu betul bahwa banyak sekali orang yang mengawasinya, dan banyak lainnya yang menginginkan pil emas agung 9 putaran yang dimilikinya.
Mereka tidak bisa dibunuh tanpa batas, tetapi jika dia bisa melenyapkan bahkan satu dari mereka, dia akan selangkah lebih aman. Ye Xiwen sama sekali tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada siapapun yang mengancam keselamatannya. Bab 1269 Sungai Darah. Ledakan, ledakan, ledakan. Di hamparan dataran tak berujung, satu demi satu, iblis harta karun dihancurkan oleh Ye Xiwen dan kelompoknya. Ye Xiwen, khususnya, sangat terampil dalam membantai iblis harta karun ini. Setelah iblis harta karun dihancurkan, mereka berubah menjadi energi harta karun, yang dengan cepat diserap oleh Ye Xiwen. Ye Xiwen menemukan bahwa energi berharga ini sebenarnya dapat menempat tubuh penguasanya, memungkinkannya untuk membuat kemajuan signifikan bahkan ketika sulit untuk meningkatkannya lebih lanjut. Akibatnya, dia menjadi lebih serius saat membantai. Tidak ada yang terlalu memperhatikan penampilan Ye Xiwen. Makhluk-makhluk iblis ini tidak kuat, dan hanya berada di tingkat keempat atau kelima dari alam aspek Dharma. Sebagian dari mereka baru saja memasuki alam aspek Dharma, jadi bisa dikatakan kemampuan mereka tidak merata. Kelompok itu berjuang menembus area tersebut, bertemu dengan banyak petarung terampil dari berbagai tempat, yang semuanya menuju ke wilayah yang sama. Ye Xiwen kini tahu bahwa kunci menuju harta karun ini tidak hanya berada di tangan Nan Batian. Ada total 7 kunci. Ras manusia memiliki 2 kunci, satu di tangan Nan Batian dari keluarga Ye dan yang lainnya di tangan keluarga kerajaan kuat lainnya dari ras manusia. Pada saat yang sama, ras laut memiliki 2 kunci, aliansi 100 ras memiliki 2 kunci, dan ras iblis utara juga memiliki 1 kunci. Oleh karena itu, mereka yang datang untuk menjelajahi ruang harta karun kali ini termasuk orang-orang dari semua ras, dan demikian pula, pertempurannya sangat sengit. Bahkan orang-orang dari ras yang sama akan saling bertarung, apalagi mereka yang berasal dari ras lain. Ras-ras ini sudah memiliki hubungan yang buruk di benua kuno, dan mereka telah berperang berkali-kali untuk bertahan hidup. Meskipun situasi secara keseluruhan relatif seimbang, masih ada perselisihan internal yang terus-menerus terjadi di balik layar. Namun, tidak ada seorang pun yang berlama-lama di luar. Lagi pula, meskipun ruang harta karun itu meliputi seluruh dunia, harta karun di luar sebenarnya tidak begitu berharga. Harta karun yang benar-benar berharga tersembunyi di dalam sebuah ruang bawah tanah yang jauh di dalam dunia ini, sebuah ruang bawah tanah yang jauh lebih besar daripada seluruh dunia ini. Hal itu kemudian menjadi fokus kompetisi semua orang. Setelah melintasi dataran luas, terdapat sebuah sungai panjang tak terbatas yang mengalir di seluruh dunia, mengalir tanpa henti dari sumber yang tak diketahui ke tujuan yang tak diketahui pula. Harta karun itu terletak di seberang sungai yang panjang ini, tetapi menyeberanginya bukanlah tugas yang mudah, karena air sungai itu sangat beracun. Siapapun yang melangkah ke dalamnya akan segera terkikis menjadi tumpukan tulang. Saat ini, banyak orang telah berkumpul di tepi pantai, dan aura kuat melesat lurus ke langit, membuat orang-orang gemetar ketakutan. Di antara mereka bahkan ada para ahli di tingkat alam surgawi setengah langkah, yang sekarang terjebak di sini. Tidak ada cara untuk melewatinya. Sungai yang panjang ini sangat beracun, bahkan burung pun tidak bisa menyeberanginya. Sekalipun kau mencoba terbang menyeberang, kau akan ditarik ke bawah oleh kekuatan yang tak dapat dijelaskan dan akhirnya mati karena korosi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bukankah kita tidak akan bisa melewatinya? Beberapa orang bertanya dengan nada khawatir. Tentu saja tidak, masih ada jalan. Meskipun kita tidak bisa terbang menyeberangi sungai yang panjang ini, ada kapal harta karun yang bolak-balik menyeberanginya setiap bulan. Satu-satunya cara kita bisa menyeberang adalah dengan menaiki kapal harta karun ini dan berharap bisa sampai ke seberang. Kalau begitu kita harus menunggu 1 bulan lagi, dan saat itu bunga daylily akan terlalu dingin. Secara kebetulan, sebuah kapal harta karun akan lewat hari ini. Kalau begitu, kita akan punya kesempatan untuk langsung pergi ke sisi lain. Kerumunan itu tak berdaya menghadapi sungai yang panjang itu dan berdiskusi di antara mereka sendiri. Beberapa skeptis berpikir bahwa dengan kemampuan mereka yang luar biasa, sungai bukanlah apa-apa, dan mereka bahkan telah menyeberangi bintang dan laut. Namun, tepat di depan mata mereka ditarik ke sungai oleh kekuatan yang tak dapat dijelaskan itu dan berubah menjadi kerangka dalam. Sekejap, sepertinya kita hanya bisa menunggu kapal itu, kata Ye Qianqian. Yang lain mengangguk setuju, tetapi tetap diam. Meskipun mereka sangat kuat,
mereka bukan satu-satunya yang hadir, ada beberapa ahli di alam surgawi setengah langkah. Mereka praktis tidak memiliki peluang untuk mengalahkan para ahli tersebut. Para ahli di alam surgawi setengah langkah ini semuanya bepergian sendirian, tanpa perlu membawa teman. Kekuatan mereka yang luar biasa sudah menjadi jaminan tersendiri. Tak lama kemudian, sebuah kapal harta karun raksasa berlayar masuk, membelah ombak. Dari kejauhan, terlihat jelas bahwa kapal harta karun ini memiliki panjang tidak kurang dari 1000 kaki dan lebar lebih dari 100 kaki, benar-benar sebuah kapal kolosal. Saat melihat kapal harta karun muncul, kerumunan orang pun bergemuruh. Mereka semua adalah para ahli, setidaknya di tingkat ketujuh alam aspek Dharma, dan mereka semua sangat antusias. Tak lama kemudian, kapal harta karun itu berlabuh. Tidak ada seorang pun di kapal itu, meskipun kapal itu bertabur permata. Namun, kapal itu memancarkan aura mengerikan yang membuat bulu kuduk merinding. Semua orang merasakan merinding. Bermain-main, seorang ahli alam surgawi setengah langkah yang botak mencibir. Dia bergegas maju tanpa peduli sama sekali. Yang lain semuanya telah menyeberang ke sisi lain dengan perahu sebelumnya, jadi tidak ada alasan mengapa mereka tidak bisa menyeberang. Itu tidak logis. Seketika itu juga, beberapa ahli yang tersisa di alam surgawi tingkat setengah langkah bergegas naik dan mendarat di kapal harta karun. Tak lama kemudian, kapal harta karun, yang baru saja berlabuh sebentar, mulai bergerak perlahan kembali. Pada saat itu, semua orang menjadi cemas dan bergegas naik ke kapal, karena takut jika mereka ketinggalan kapal, mereka harus menunggu 1 bulan lagi. Ye Xiwen dan yang lainnya tidak ragu-ragu dan segera bergegas maju. Berderak. Kapal harta karun itu, yang menyerupai perahu kayu yang telah berlayar selama bertahun-tahun, berderit dan mengerang, tampak sangat menyeramkan di sungai yang tenang di mana hanya suara ombak yang terdengar. Setelah berada di atas kapal, banyak orang menjadi sedikit tenang dan mulai menunjukkan rasa ingin tahu. Karena kapal ini tidak berawak, bagaimana cara kerjanya, sehingga harus melakukan perjalanan pulang pergi sesekali. Seseorang bertanya, namun, tak seorang pun bisa menjawab pertanyaan ini. Kekuatan luar biasa yang terlibat berada di luar pemahaman mereka. Semua orang menduga bahwa harta karun ini mungkin merupakan harta pribadi dari tokoh kuno yang sangat kuat, jika tidak, keadaannya tidak akan seperti ini. Namun, peristiwa-peristiwa di zaman kuno terlalu jauh untuk mereka pahami saat ini. Tak lama kemudian, semua orang kehilangan minat dan duduk di perahu untuk berlatih atau memulihkan kekuatan, berusaha mempertahankan kondisi puncak mereka. Ye Xiwen dan yang lainnya pun tidak terkecuali. Kapal itu berlayar di atas air untuk jangka waktu yang tidak diketahui sebelum perlahan memasuki area berkabut. Matahari di langit telah menghilang tanpa jejak, hanya menyisakan kegelapan pekat dan beberapa bintang di kejauhan. Semua orang tersentak bangun dari latihan mereka saat hembusan angin dingin menerpa, membuat mereka merinding. Lihat, apa itu di bawah perahu? Seru seseorang tiba-tiba. Semua orang berdiri dan melihat ke bawah ke arah kapal, hanya untuk melihat bahwa apa yang terbentang di bawahnya bukanlah lagi air sungai yang sangat beracun, melainkan genangan darah yang tak terhitung jumlahnya. Di dalam darah itu, roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya berusaha naik ke kapal harta karun, yang berlayar tepat di atas mereka. Kemanapun kapal harta karun itu lewat, roh-roh pendendam itu hancur berkeping-keping. Setiap orang yang menyaksikan pemandangan ini merasakan merinding. Dengan tingkat kultivasi mereka, mereka dapat melihat menembus alam semesta, dan hanya ada sedikit hal di dunia ini yang dapat menggerakkan mereka, apalagi pemandangan yang begitu mengerikan. Sekilas, aliran jiwa-jiwa teraniaya yang tak berujung tampak menuju ke kapal harta karun. Meskipun semua orang tahu bahwa kapal harta karun ini seharusnya istimewa dan mampu menghalangi jiwa-jiwa teraniaya tersebut, melihat pemandangan ini tetap membuat mereka merinding. Mungkinkah roh-roh pendendam ini adalah jiwa-jiwa pendendam dari mereka yang meninggal secara tragis di sungai ini? Ye Feng menyipitkan matanya. Saat ini, senyum riangnya hilang, dan dia menjadi serius. Yan Feiyang dan Jen Weber tidak lagi memperhatikan Ye Xiwen. Saat ini, pemandangan menyeramkan ini memberi mereka perasaan merinding. Bahkan mereka yang tiba lebih dulu pun tampaknya belum menyebarkan beritanya. Informasi yang kami terima sebelumnya berasal dari mereka yang belum sampai ke sungai. Kata Ye Yunmeng, menjadi yang pertama memiliki keuntungannya, tetapi menjadi yang belakangan juga memiliki keuntungannya. Setidaknya mereka mendapatkan beberapa informasi dari para pionir,
jadi mereka tidak sepenuhnya tidak tahu apa-apa. Saudari Qian, mengapa aku merasa seperti kita sedang berlayar di sungai dunia bawah, menuju ke alam baka? Pada saat itu, kata-kata Ye Zilan langsung membuat semua orang di sekitarnya merinding, bukan hanya Ye Siwen dan kelompoknya, tetapi juga semua orang lainnya. Bahkan bagi para ahli terkemuka di alam aspek Dharma ini, dunia kematian adalah dunia yang tidak dikenal, alam yang tidak diketahui. Mungkin itu adalah alam yang hanya dapat disentuh oleh para dewa. Ye Siwen menatap darah di dasar perahu dan tetap menyangkal teori sungai mata air kuning. Meskipun dia belum pernah benar-benar melihat mata air kuning, dia pernah melihat sungai mata air kuning di Pulau Wan Yao, yang tampak kurang menyeramkan daripada yang ada di sini. Luar biasa, luar biasa. Aku penasaran berapa banyak orang yang terbunuh sehingga begitu banyak jiwa yang teraniaya menjaga ruang harta karun itu. Seru Yemo dengan takjub. Tiba-tiba, seluruh kapal harta karun itu berguncang hebat, seolah-olah ada sesuatu yang menabraknya, dan rasa kesal yang kuat menyelimuti udara. Ada seseorang di sana, seseorang tiba-tiba bertanya sambil menunjuk ke kejauhan. Bagaimana mungkin? Sungai itu sangat sempit sehingga burung pun tidak bisa menyeberanginya. Bagaimana mungkin ada orang di sana? Itu tidak mungkin. Seseorang langsung membantah, mengatakan bahwa itu sama sekali tidak mungkin. Namun tak lama kemudian semua orang menyadari bahwa itu bukanlah khayalan semata, karena sesosok tinggi memang benar-benar muncul di sungai. Dalam kabut, sepasang mata merah darah menatap semua orang, membuat mereka merinding dari ujung kaki hingga ujung kepala. Bab 1270 saling berbalik melawan satu sama lain. Benar saja, semua orang melihat sosok itu, seperti monster di tengah kabut. Mungkinkah itu benar-benar hantu? Ye Zilan tak kuasa menahan diri untuk tidak mengatakannya saat itu. Lalu kenapa kalau mereka hantu? Kami, para praktisi bela diri, berlatih hingga tingkatan tertinggi, jadi hantu dan dewa bukanlah apa-apa bagi kami. Kata Yan Fei Yang dengan acuh tak acuh. Jika memang ada hantu atau dewa, dan mereka berani menampakkan diri, mereka hanya akan menghadapi kematian. Namun sosok itu bukanlah satu-satunya. Tak lama kemudian, banyak sosok hantu lainnya mulai muncul di sepanjang sungai. Sosok-sosok gaib ini memancarkan aura menakutkan yang melesat lurus ke langit, bahkan yang terlemah di antara mereka mungkin tidak kurang dari tingkat ke-9 alam aspek Dharma. Sejak sosok-sosok gaib itu menunjukkan kekuatan mereka, semua orang tampak lega, karena meskipun sosok-sosok gaib yang menunjukkan kekuatan mereka itu memang kuat, setidaknya itu adalah sesuatu yang dapat disimpulkan oleh semua orang. Apa yang sudah diketahui bukanlah hal yang menakutkan, yang benar-benar mengerikan adalah rasa takut akan hal yang tidak diketahui, yang benar-benar dapat menelan seseorang. Sosok-sosok gaib ini dengan cepat melesat menyeberangi sungai seolah-olah berjalan di tanah datar. Meskipun sosok-sosok gaib ini tidak bisa terbang, kemampuan mereka untuk bergerak menembus sungai darah ini sudah melampaui dugaan semua orang. Mereka akan naik ke kapal, semuanya hati-hati. Pada saat ini, semua orang mengerti bahwa sosok-sosok gaib itu sedang menuju ke kapal. Melihat mereka, jumlahnya ratusan, hampir sama dengan jumlah prajurit. Tetapi poin kuncinya adalah bahwa yang terlemah dari sosok-sosok gaib ini setidaknya berada di tingkat ke-9 alam aspek Dharma, sementara yang terlemah dari para prajurit ini hanya berada di tingkat ke-7 alam aspek Dharma. Terlebih lagi, mereka berasal dari berbagai ras dan kekuatan, sehingga mustahil bagi mereka untuk bekerja sama dengan tulus. Tak seorang pun bodoh. Mereka segera menyadari kemungkinan ini, dan wajah mereka pucat pasi. Apakah mereka akan musnah di sini hari ini? Beberapa orang dengan pikiran yang lebih gelap bahkan berpikir bahwa ini mungkin jebakan, bahwa kapal harta karun ini dimaksudkan untuk membantai mereka semua, kapal demi kapal, dan mengirim mereka ke kematian. Semuanya hati-hati. Ekspresi tenang Ye Qian berubah menjadi semakin dingin. Pembohong besar, tidak apa-apa, aku akan melindungimu sebentar lagi. Ye Zilan sendiri jelas ketakutan, tetapi dia memperhatikan Ye Siwen, yang baru berada di tingkat ke-6 alam aspek Dharma, dan bersikap layaknya seorang pahlawan wanita. Di antara kelompok ahli tingkat ke-9 alam aspek Dharma ini, hanya dengan Ye Siwen dia bisa mendapatkan kembali sedikit kepercayaan diri, meskipun dia tidak menyimpan dendam. Dia memiliki mentalitas seperti anak kecil. Ye Siwen kehilangan kata-kata. Kelompok yang tadinya tegang itu tak kuasa menahan tawa setelah mendengar hal tersebut, yang meredakan ketegangan mereka. Dengan bunyi gedebuk keras, sesosok hantu muncul di bawah kapal.
Ia melompat tiba-tiba ke atas kapal, mendarat dengan keras di bawah cahaya bintang. Seorang ahli bela diri tingkat 7 dari alam aspek Dharma benar-benar lengah. Kepalanya hancur oleh satu cakar dari sosok gaib itu, seluruh isi otaknya terserap, mengungkapkan wujud aslinya, seekor binatang iblis. Ternyata itu adalah iblis yang kuat, yang, setelah terbunuh seketika, tidak dapat lagi mempertahankan wujud manusianya dan mengungkapkan jati dirinya yang sebenarnya. Adegan itu sangat berdarah dan kejam. Meskipun semua orang telah melihat banyak adegan berdarah seperti itu, pada saat ini, mereka tidak bisa tidak merasakan kesedihan yang mendalam. Sebelum mereka sempat berpikir lebih jauh, sosok-sosok hantu lainnya tiba-tiba ikut melompat berdiri. Ratusan sosok hantu membanjiri seluruh kapal harta karun itu. Meskipun kapal itu sangat luas, kapal itu sudah berisi ratusan orang, dan dengan tambahan ratusan sosok hantu ini, kapal itu tiba-tiba menjadi sangat sesak. Bermain-main, pada saat ini, seorang ahli bertubuh kekar di alam surgawi tingkat setengah langkah bergerak, menancapkan sosok hantu yang menyerang ke tanah dengan tombaknya. Melihat sosok hantu itu menjerit kesakitan di tanah, senyum puas muncul di wajahnya. Apa? Bukan hantu. Hantu juga bisa merasakan sakit, hahaha. Sosok gaib itu dengan cepat terbunuh oleh energi sejati yang kuat pada tombaknya. Kabut di tubuhnya menghilang, menampakkan wujud aslinya, yang ternyata adalah makhluk humanoid aneh. Tubuhnya halus dan hitam, wajahnya kurus dan bertulang, mulutnya luar biasa besar dan dipenuhi gigi tajam, dan matanya merah. Ia tampak seperti monster yang tidak dikenal. Melihat bahwa ahli alam surgawi setengah langkah ini telah membunuh sosok hantu itu, semangat semua orang pun terangkat. Tidak peduli apapun sosok hantu itu, mereka tetap bisa dibunuh. Jika mereka bisa dibunuh, mereka tidak akan begitu menakutkan bagi mereka. Memikirkan hal ini, semangat semua orang melonjak. Pada saat itu, lebih dari selusin sosok hantu menyerbu ke arah Ye Xiwen dan kelompoknya. Cicit, teriak Ye Qianqian, dan pedang panjangnya meluncur ke bawah, melepaskan pancaran cahaya tak terhitung jumlahnya yang menerangi seluruh langit malam dan mengungkapkan wujud asli dari sosok-sosok hantu itu. Sosok-sosok hantu di bawah langit malam itu tampak sangat menyeramkan. Puff! Cahaya pedang itu langsung menyambar tubuh sosok hantu, dan meledak dengan suara keras. Meskipun sosok-sosok gaib ini semuanya berada di tingkat ke-9 alam aspek Dharma, mereka jelas belum mempelajari seni bela diri apapun dan bertindak berdasarkan insting. Ini membuat mereka jauh lebih mudah untuk dihadapi. Ye Xiwen segera menyadari tipuan itu. Sosok-sosok gaib ini berkualitas tinggi, semuanya berada di tingkat ke-9 alam aspek Dharma. Namun, mereka jelas didominasi oleh kebrutalan dan ketidaktahuan. Dengan kata lain, mereka tidak terlalu cerdas. Mungkin karena mereka lahir dan tumbuh di sungai darah ini, sosok-sosok gaib ini membawa rasa dendam yang kuat. Ye Xiwen bahkan menduga bahwa mereka adalah manifestasi dari dendam orang mati. Untungnya, sosok-sosok gaib ini tidak mahir dalam seni bela diri dan bertarung hanya berdasarkan insting. Meskipun mereka sudah menakutkan hanya berdasarkan insting saja, orang-orang yang hadir semuanya adalah jenius dan individu luar biasa dari berbagai kekuatan. Seni bela diri yang mereka pelajari semuanya merupakan teknik yang sangat dahsyat. Jika menyebar, mereka akan menyebabkan pertumpahan darah, dan kekuatan yang mereka tunjukkan jauh melebihi kekuatan para master di level yang sama. Jadi, meskipun hanya ada sedikit lebih dari 100 ahli di tingkat ke-9 alam aspek Dharma di antara mereka, seluruh formasi tersebut tetap stabil. Terutama setelah mengetahui bahwa sosok-sosok gaib ini juga bisa mati, para ahli di bawah tingkat ke-9 alam aspek Dharma semuanya meledak dalam kemarahan. Semuanya, tunggu, akan lebih baik jika kita mengusir mereka semua dari kapal. Jika saya tidak salah, mereka mungkin hantu air dari sungai ini. Mereka hanya akan menyerang penumpang di kapal harta karun ini. Selama kita sampai di seberang sungai dengan selamat, semuanya akan baik-baik saja. Pada saat ini, ahli alam surgawi setengah langkah yang botak dan pertama kali naik ke kapal angkat bicara. Pada saat itu, semua orang menoleh dan, benar saja, ada lebih banyak sosok gelap yang berkumpul di kejauhan. Namun, mereka tidak semuanya bergegas mendekat sekaligus, dan tampaknya berasal dari kelompok yang berbeda. Namun, mendengar hal ini tidak banyak meredakan kekhawatiran massa, karena diperkirakan menyeberangi sungai ini akan memakan waktu yang cukup lama. Namun setelah sampai sejauh ini dan menaiki kapal,
tidak ada jalan untuk kembali, satu-satunya pilihan adalah bertarung sampai mati. Sementara itu, di bawah kepemimpinan Ye Qianqian, kelompok Ye Xiwen melakukan pembantaian. Mereka segera menyadari bahwa orang-orang ini ternyata tidak sekuat yang mereka kira, setidaknya mereka bisa mengatasinya. Selusin atau lebih sosok gaib itu dengan cepat dibantai. Meskipun mereka semua adalah ahli di tingkat ke-9 alam aspek Dharma, mereka hanyalah seperti prajurit biasa di jalan, dan bahkan mungkin lebih rendah daripada beberapa ahli di tingkat ke-8 alam aspek Dharma. Setidaknya Ye Zilan menggunakan sepasang belati Mei, senjata sihir tingkat surga, untuk membunuh sosok-sosok hantu itu tanpa meninggalkan satu pun yang hidup. Belati Mei milik Ye Zilan dengan cepat menarik perhatian banyak orang, terutama mereka yang menunjukkan tatapan serakah di mata mereka. Mereka datang ke tempat penyimpanan harta karun ini justru untuk mencari harta karun. Mereka mungkin tidak dapat menemukan sepasang artefak sihir tingkat surga bahkan jika mereka memasuki ruang harta karun, dan mereka telah menyaksikan kekuatan artefak sihir tingkat surga. Sekalipun sosok-sosok gaib ini lemah, para ahli di tingkat ke-8 alam aspek Dharma tetap perlu membentuk formasi untuk menghadapi mereka, karena masih ada perbedaan tingkat kekuatan mereka. Namun, Ye Zilan mampu mendominasi medan perang dengan belati Mei miliknya. Ye Qianqian juga menyadari tatapan jahat orang-orang itu, dan dia memancarkan aura yang kuat, memperingatkan mereka untuk tidak bertindak gegabah. Namun, mereka meremehkan daya tarik artefak magis tingkat surgawi bagi sebagian orang. Tepat ketika semua orang akhirnya berhasil membantai semua sosok hantu yang naik ke kapal, beberapa orang diam-diam mengepung Ye Xiwen dan kelompoknya. Nona muda, sebutkan harganya. Apa yang ingin Anda jual dari sepasang belati Mei ini? Pada saat itu, seorang lelaki tua, yang sangat tua, perlahan berjalan mendekat. Ia berbau laut dan merupakan seorang ahli di antara orang-orang laut. Pada saat itu, Ye Xiwen menyadari bahwa para ahli alam surgawi setengah langkah lainnya juga sedang memperhatikannya. Ia berpikir dalam hati bahwa situasinya tidak baik. Jika hanya orang-orang ini saja, tidak apa-apa. Tetapi jika para ahli alam surgawi setengah langkah itu juga menyukainya, maka akan sulit untuk diprediksi. Mustahil, ini diberikan kepadaku oleh ayahku. Aku tidak akan pernah memberikannya kepada siapapun. Ye Zilan mengerutkan kening dan berkata dengan tidak puas. Dia jelas telah melihat niat jahat orang-orang ini. Nona muda, apakah kau meremehkanku? Asalkan kau menyerahkan belati Mei, kau bisa menentukan harganya. Kata lelaki tua itu dengan gigih. Keserakahannya terlihat jelas di matanya. Beberapa saat yang lalu, mereka adalah rekan seperjuangan yang bertempur berdampingan, tetapi dalam sekejap mata, mereka menjadi musuh. Kecepatan perubahan ini tak terbayangkan, tetapi inilah dunia yang paling nyata dan kejam. Lalu kenapa kalau aku meremehkanmu? Kau sudah tua sekali, berani-beraninya kau menginginkan senjata ajaib ini. Senyum Ye Feng menghilang, dan dia berkata dingin.